Itu kita punya, bila kita cakap aku cintakan kamu kerana Allah, kita tak akan harap apa-apa daripada dia. Itu kita punya yang saya nampak bila saya sebut aku cintakan kamu kerana Allah SWT. Jadi yang itulah yang mungkin sikit lah apa yang saya boleh kongsi. Pertama, definisi cinta tadi kan, definisi cinta yang sebenar. Dan bila kita sebut aku cintakan kamu kerana Allah ni, hadaf kita apa? Kita hanya nak dapat daripada hubungan cinta tu redha Allah SWT kan. Itu saja. Kita tak harap something yang lain, kita tak harap benda lain. Jadi itulah. Dan benda ni apply kepada semua. Nak apply pada tunang boleh, nak apply pada isteri boleh, nak apply pada sahabat sejenis boleh kan. Nak apply pada sahabat bukan sejenis pun sebenarnya boleh. Sebab bila kita jaga hubungan kita dengan dia, jaga, maksudnya kita berhubung dengan dia tapi dalam keadaan syarak, itu adalah cinta sebenarnya. Sebab kalau kita tak cintakan dia, kita akan langgar syarak, lempar dia dalam neraka. Okey, itu bukan cinta lah kan. Jadi saya cakap itu saja, insyaAllah. Kalau kalian ada jadi saya serah pada moderator semula. Terima kasih. Apa ni, Hilal Ashraf. Siapa yang tak setuju? Aku kuat ada pandangan lain. Mungkin maaf saja. Okey. Kot lah kan, siapa ada pandangan berbeza. Sila. Ataupun nak menambah lagi ke. Maksudnya Hilal kata apa? Cinta ni definitely kita nak bawa orang kepada Allah. Maksudnya lebih-lebih kalau orang yang memang bawa tanggungjawab kita. Dalam surah Tahrim ayat 6 kalau tak salah lagi kan. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Maksudnya peliklah kalau ayah tak nak bawa anak ke syurga. Tapi kadang memang pelik sebab perbuatan ayah kadang tak menggambarkan nak bawa anak ke syurga ataupun tak menggambarkan nak bawa isteri ke syurga gitu. So, baik, kita pergi pada yang kedua lah. Yang kedua pun lebih kurang sama je. Sebenarnya saya nak minta Dr. Ugi share juga terkait dengan definisi cinta. Sebab kita tahu kan, manusia bila kita hidup ni, interaksi kita banyak kan. Maksudnya bila hidup ni kita bukan hidup dengan kita saja, kita hidup dengan kucing kat rumah. Ada orang cinta pada kucing ni, nangis kucing mati nangis. Maksudnya dia, tapi bukan nak bawa kucing ke syurga lah. Saya nak cerita bahawa sebenarnya di situ ada juga lahir kasih sayang gitu. Jadi insyaAllah saya serah kepada peneliti yang kedua, Dr. Ugi, untuk berkongsi terkait dengan definisi cinta. Kerana Alhamdulillah, minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Akhi Jo dan juga Akhi Hilal Ashraf ya. Anda mungkin sekedar meringkaskan lah apa yang telah dinyatakan oleh Akhi Hilal tadi. Sebenarnya dah sempurna, dah mencakupi ya makna cinta. Cuma mungkin Anda ingin summarize dan buat mungkin lebih sistematik ya, daripada apa yang telah dijelaskan secara ya, panjang lebar. Anda tengok cinta nih, of course ya, bahasa kita cinta lah, bahasa Arab kata, bahasa Inggris kata love ya, bahasa Arab kata hub ya, hubun ya. Ana uhibbuka ya fillah walillah ya, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Arab lah ya. Ataupun ana uhibbuki lillah ya. Ya, dalam bahasa Arab hub. Cuma kalau kita tengok secara keseluruhan hub nih, dia ana tengok ada tiga peringkat ya. Peringkat yang pertama nih, peringkat yang paling rendah, ya ini disebut sebagai hubbus syahawat ya. Atau kadang-kadang kita kata syahwat. Tapi dalam Quran ada istilah hubbus syahwat sebenarnya dalam surah Ali Imran kan ayat 14. Ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Ya, wal hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Ya, la akhiril ayat. Memang Allah sebut di situ hubbus syahawat. Ya. Cinta apa nih, cinta syahwat, syahwat lah kita kata ya. Kalau kita dulu kata ini syahwat ya. Nah kebanyakan pada hari ini apabila kita bincang tentang cinta nih, dia menuju kepada yang ini ya. Kebanyakannya cinta nih syahwat. Kalau kita dengar lagu-lagu yang cinta tuh arahnya lebih kepada syahwat sebenarnya.
Ya, ini kira yang paling rendah. Sebab apa? Cinta yang macam ini ada pada hewan. Bukan saja pada manusia ya. Pada hewan pun sebenarnya ada ya. Dan memang hewan nih Allah jadikan untuk yang itu ya. Dan manusia nih kata para alim ulama dulu, kata alim antik, al-insan hayawanun natiq. Manusia ini adalah hewan yang berpikir. Jadi kadang-kadang kita terpengaruh dengan haywaniyah kita. Tapi kadang-kadang kita terpengaruh dengan apa namanya, dengan natikoh gitu, dengan akal gitu. Ya. Nah ini, jadi apabila kita terpengaruh dengan sifat haywaniyah kita, cinta kita pun boleh jadi syahwat. Nah ini memang yang buruk lah. Ya. Cinta yang syahwat ini buruk. Ya. Cuma cinta yang syahwat ini adalah fitrah, seperti yang Akhila nyatakan tadi. Oleh sebab itu kita ada kategori yang kedua, yaitu apabila ya, cinta ini di dalam batas-batas yang syarok. Nah ini udah masuk yang kedua. Kita cinta kepada ya, lawan jenis kita. Ini adalah fitrah. Tetapi kalau saatnya kita cinta dengan lawan jenis kita di dalam syarok, benda itu elok. Yang ini yang kita maksudkan, aku cinta kamu karena Allah. Sebenarnya apabila kita mencintai sesiapa saja di dalam batas syarok, sebenarnya dah boleh didefinisikan sebagai karena Allah dah. Ya. Kalau kita cinta wanita karena apa namanya? Dalam batas yang syarok, contohnya kalau kita berkahwin, ya. Nah, dalam batas yang syarok kan, dah karena Allah sebenarnya. Kalau kita cinta lelaki pun, ya, sebab macam Akhila nyatakan tadi, cinta tidak semestinya lelaki dengan wanita saja, tapi lelaki dengan lelaki pun, kalau karena Allah, maka dia adalah ya, sesuatu yang dibenarkan oleh syarok. Banyak dalam hadis. La yu'minu ahadukum misalkan hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, ya. Tidak sempurna ya, keimanan seseorang di antara kamu ini sehingga kamu menyukai ataupun mengasihi apa yang ada pada saudaranya seperti mana ia menyukai atau mengasihi apa yang ada pada dirinya. Karena dia dengan lelaki pun boleh, dengan orang lain pun boleh, dengan hewan pun boleh. Nah ini masuk kategori yang kedua. Nah mungkin dalam konteks ini aku cinta kamu karena Allah nih, apabila cinta kita dalam batas yang syarok. Ini kira peringkat yang kedua. Ini baik dah. Ya, kalau cinta kita dalam ini sebenarnya dah baik. Tapi sebenarnya dia adalah yang lebih tinggi lagi. Dan Aki Ashraf pun tadi, Aki Hilal pun dah sebut tadi, yaitu kita cinta dengan Allah itu sendiri. Ya, kita mencintai Allah itu sendiri. Kita mengasihi Allah. Ya. Apabila kita mengasihi Allah, Allah pun akan kasih kepada kita ya. Ini karena cintanya dia dua arah kan. Dan banyak disebut dalam Al-Qur'an, dalam hadis ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah misalkan. Dan orang yang beriman tuh sangat kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat cintanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebenarnya yang paling tingginya adalah cinta kepada Allah, cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, cinta pada Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya yang menjamin kita akan cinta karena Allah. Ya. Jadi kalau yang cinta pada Allah itu tidak kita ketatkan, dia tak tiris dia tak tiris, dia akan lemah. Ya. Apabila yang lemah, dia akan lemah lagi menjadi syahwat. Nah, ini yang apa namanya? Yang teruk. Ya, oleh sebab itu, ya, aku cinta kamu karena Allah nih sepatutnya diperketatkan, diperkuatkan dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sendiri yang menjadi objek cinta kita. Nanti insya Allah kita akan mencintai makhluknya ya, dalam kerangka yang betul, dalam acuan yang betul. Ya. Sebab memang Allah ini memang boleh dijadikan objek cinta. Ya, sebab Allah sendiri mencintai hambanya. Kan yang dalam hadis waliullah kan yang panjang tuh. Kata Allah ya dalam hadis kursi, Rasulullah kata, ya, tidak ada sesuatu yang paling aku kasihi melainkan sesuatu yang aku fardukan kepada hambaku. Tetapi hambaku ini dia sentiasa melakukan amal-amal yang sunnah sehingga aku mencintainya. Ya, apabila aku mencintainya, maka aku menjadi penglihatan yang dengannya dia melihat. Aku menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar. Aku menjadi tangan yang dengannya dia berbuat. Aku menjadi kakinya dengan dia berjalan. Sampai macam tu ya. Maknanya Allah pun akan mengasihi kita.
Ya, kita kasih pada Allah dan Allah pun akan mengasihi kita. Dan apabila Allah mengasihi kita, selesai yang lain. Ya, selesai yang lain. Sebab Allah yang memiliki segala-galanya.